Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan belajar tematik mengenai manfaat hewan dan keberagaman sifat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kita mampu memahami manfaat hewan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita mampu menjelaskan manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Dan yang ketiga, kita mampu menyebutkan keberagaman sifat individu. Nah, kita masuk ke materi pada hari ini. Yang pertama adalah apa itu hewan, bagaimana ragam hewan, lalu apa manfaat hewan, dan bagaimana ragam sifat. Baik, yang pertama adalah, tahukah kalian bahwa hewan memiliki nama lain? Apa saja itu? Nama lain atau istilah lain untuk hewan adalah binatang, satwa, dan fauna. Kemudian kita masuk ke macam-macam hewan. Macam-macam hewan ini yang pertama ada hewan ternak, kemudian hewan peliharaan, dan hewan liar atau hewan buas. Hewan ternak adalah hewan yang dapat kita ambil manfaatnya atau hasilnya. Contohnya, ayam, telur dan dagingnya dapat dikonsumsi. Begitu juga bulu ayam yang dapat dimanfaatkan sebagai kemoceng. Kemudian, hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah hewan yang dirawat di rumah atau hewan kesayangan. Contohnya apa? Kucing, ikan, burung, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah hewan liar atau hewan buas. Hewan liar adalah hewan yang tidak dapat dipelihara karena berbahaya. Ada beberapa hewan liar atau buas yang dilindungi oleh pemerintah agar tidak punah. Contohnya apa? Harimau Sumatera, badak bercula 1, dan lain-lain. Nah, kemudian apa manfaat hewan? Yang pertama adalah sebagai bahan sandang atau pakaian. Kemudian sebagai bahan makanan, sebagai bahan obat-obatan, sebagai tenaga bantu pekerja manusia, sebagai alat transportasi, sebagai kerajinan tangan, sebagai alat pelacak atau pemburu, sebagai objek penelitian para ilmuwan, dan sebagai alat komunikasi. Nah, manfaat hewan yang pertama adalah sebagai sandang atau pakaian. Contohnya, domba. Bulu domba dapat dimanfaatkan sebagai kain wol untuk dijadikan sweater. Kemudian, sapi atau kerbau, kulitnya dapat dimanfaatkan sebagai jakit kulit. Kemudian, ular Sumatera dapat dimanfaatkan sebagai kain sutra. Kemudian manfaat yang kedua, yakni sebagai bahan pangan atau makanan. Contohnya domba, daging domba dapat dikonsumsi. Kemudian sapi, daging dan susunya dapat dikonsumsi oleh manusia. Kemudian ayam atau bebek, daging dan telurnya dapat dikonsumsi. Kemudian manfaat yang ketiga dari hewan itu adalah bisa dipakai sebagai bahan obat-obatan. Contohnya apa? Ikan. Ikan dapat menghasilkan minyak ikan yang membuat tubuh manusia sehat. Kemudian lebah dapat menghasilkan madu yang dapat dijadikan suplemen bagi manusia. Kemudian manfaat berikutnya adalah sebagai tenaga pembantu dalam pekerjaan manusia. Contohnya, sapi dapat membantu untuk memajak sawah. Kemudian gajah dapat membantu mengangkut barang-barang berat seperti kayu dan lain sebagainya. Kemudian kambing dapat membantu membersihkan rumputan yang dimakannya. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah hewan sebagai alat transportasi. Contohnya apa? Kuda
dapat dijadikan alat transportasi yang disebut andong atau delman. Kemudian manfaat hewan yang berikutnya adalah sebagai kerajinan tangan. Contohnya cangkang telur. Nah, dapat dijadikan bahan mosaik. Kemudian kulit sapi dapat dijadikan bedug atau gendang dan sebagainya. Kemudian contoh berikutnya adalah kulit buaya atau kulit ular dapat dijadikan tas, dompet, atau ikat pinggang. Kemudian bulu angsa juga bisa dijadikan untuk bulu tangkis. Ya, untuk jadikan koknya bulu tangkis. Kemudian hewan juga bisa dimanfaatkan sebagai alat pelacak. Contohnya anjing. Biasa digunakan polisi untuk memburu dan melacak barang bukti kejahatan-kejahatan tertentu. Anjing juga bisa digunakan sebagai penjaga rumah. Ini adalah hewan sebagai objek penelitian. Hewan dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian atau percobaan oleh para ilmuwan. Contohnya tikus. Kemudian manfaat berikutnya adalah hewan sebagai alat komunikasi. Contohnya burung merpati. Sering digunakan untuk menyampaikan pesan atau surat dari wilayah ke wilayah lainnya. Nah, itu manfaat hewan. Nah, kemudian pemanfaatan hewan untuk kegiatan manusia ini harus sesuai dengan aturan dan tidak boleh berlebihan. Karena apa? Karena dapat menyebabkan kepunahan pada hewan. Maka dari itu, kita harus menjaga hewan agar tidak punah. Nah, setiap hewan tadi memiliki ciri-ciri yang berbeda. Contohnya kucing dan kelinci. Mereka sama-sama memiliki kaki 4, tetapi cara berjalannya berbeda. Nah, tidak hanya hewan yang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kita sebagai manusia juga memiliki ciri-ciri baik fisik maupun sifat yang berbeda. Contohnya nih, Benny memiliki sifat penyayang binatang. Edo memiliki sifat penolong karena suka membantu. Nah, inilah contohnya keberagaman sifat. Ada yang rajin, ada yang penolong, ada yang ramah, ada yang pemaaf, penyayang, dan lain sebagainya. Beragam-ragam, berbeda-beda. Nah, kesimpulannya adalah Allah menciptakan beragam jenis hewan untuk melengkapi kehidupan makhluk hidup lainnya. Hewan memiliki banyak manfaat, khususnya untuk kehidupan manusia. Sebagai ungkapan rasa syukur manusia kepada Allah, maka kita wajib menjaga dan melestarikan hewan dengan sifat penolong dan penyayang. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana manfaat hewan untuk kehidupan sehari-hari kita dan mempelajari bagaimana keberagaman sifat, maka sekarang kita berlatih mengerjakan tugas. Yang pertama adalah tuliskan manfaat pada hewan-hewan di bawah ini. Nah, ini ada hewan gajah dan juga hewan buaya. Nah, silakan kalian tulis manfaat dari hewan-hewan berikut. Kemudian yang kedua adalah tuliskan 4 sifat dari 2 teman sekelasmu. Seperti berikut contohnya. Edo ini sifatnya lucu, rajin, penolong, dan ramah. Nah, silakan kalian buat 4 sifat dari teman-teman kalian, dari 2 teman kalian ya. Nah, di bagian tengah diisi nama teman kalian, kemudian di bagian sampingnya, luarnya, di sisi-sisinya itu diisi dengan sifat-sifat teman kalian. Oke. Sampai di sini semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk mengirimkan hasil kerja tugas melalui Classroom.
Kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.